Nggak gitu. Gak apa-apa kita lama-lama. Ini adalah gedung Geraha Niaga Tamrin yang terletak di Jalan Kebon Melati, Jakarta Pusat, di mana Jakarta Creative Hub berada di lantai 1. Saya akan mengajak kalian untuk cari tahu tentang Jakarta Creative Hub ini. Di sini kita bisa lihat denah fasilitas di Jakarta Creative Hub yang didirikan pada tanggal 24 April 2016 dan dibuka pada tanggal 1 Maret 2017. Ada pusat informasi, ruang kelas A, ruang rapat, makerspace, perpustakaan, ruang kelas B dan C, dan co-office. Ini adalah pusat informasi yang berada di area utama di bagian tengah. Ini adalah ruang rapatnya. Dan ini adalah kafenya. Sekarang kita lihat ruang-ruang kelas yang ada di JCH. Ini adalah ruang kelas A, ruang kelas paling besar. Lalu ruang kelas B dan C. Ruang-ruang kelas ini dipakai untuk pelatihan atau pertemuan. Sekarang mari kita bertemu dengan perwakilan dari JCH atau Jakarta Creative Hub yang akan menjelaskan kepada kita tentang JCH. Oke Mas, bisa tolong perkenalkan diri kepada kami? Halo, perkenalkan nama saya Dani. Saat ini saya menjadi Office Manager di Jakarta Creative Hub. Kali ini saya akan membantu konten dari Fine Art Indonesia. Tujuan dari Jakarta Creative Hub sendiri didirikan agar adanya ruang kreativitas anak muda di wilayah Jakarta, difasilitasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Banyak hal yang difasilitasi di area Jakarta Creative Hub, mulai dari soft skill hingga hard skill, dan itu banyak sekali kegiatannya setiap hari, dan itu bisa dilihat melalui Instagram Jakarta Creative Hub itu sendiri. Ya Mas Dani, untuk pertanyaan berikutnya, siapa saja yang bisa bergabung di Jakarta Creative Hub ini? Siapa saja yang bisa bergabung di Jakarta Creative Hub? Jadi banyak sekali yang bisa bergabung di sini, khususnya para jackpreneur dan masyarakat DKI Jakarta. Karena kembali lagi Jakarta Creative Hub itu di bawah Pemprov DKI. Jadi semua fasilitas ini disarankan dan diarahkan kepada masyarakat DKI Jakarta. Tapi bukan berarti kawan-kawan ataupun mungkin masyarakat di luar DKI Jakarta tidak bisa mengetahui dan tidak bisa menikmati fasilitas yang memang diberikan juga di Jakarta Creative Hub. Ini adalah beberapa pelatihan yang pernah diadakan oleh JCH dan selalu dipromosikan melalui Instagramnya. Sekarang kita masuk ke makerspace yang dikenal sebagai bengkel kerjanya Jakarta Creative Hub, di mana ketika JCH mengadakan kegiatan, yaitu pelatihan yang memang membutuhkan alat-alat penunjangnya, maka peserta bisa langsung mengoperasikannya di makerspace ini. Ini adalah hasil karya UKM yang dilatih di JCH dan ditampilkan di sini. Ini adalah ondel-ondel, yaitu maskot Kota Jakarta dalam ukuran mini.
Di ruang digitalisasi ini ada beberapa mesin dengan teknologi terdepan. Ini adalah mesin untuk cutting stiker. Dan ini adalah mesin laser cutting untuk memotong bahan akrilik dan kayu sesuai desain. Ini adalah mesin 3D printing untuk mencetak dan memotong bahan plastik. Nah, kalau di sini adalah beberapa sampel produk yang pernah kita buat di Jakarta Creative Hub. Kayak ini, namanya kain dengan teknik dengan teknik shibori gitu, shibori dari Jepang. Terus kalau yang tas-tas seperti ini pakai teknik makram yang biasa dilakukan juga di Jakarta Creative Hub. Ataupun ada produk dari kegiatan menjahit, ini ada L-pouch gitu. Nah, ada juga nih seni lukis melukis, boleh di shoot. Nah, ini kita ada sepatu lukis ya dari rekan penyelenggara kita. Ini dilukis secara langsung ataupun satu lagi ada dengan teknik tempel menempel, namanya teknik decoupage. Ini adalah lab fashion. Ini adalah meja desain yang terletak tepat di tengah ruang lab fashion ini. Di sini, peserta berlatih membuat desain untuk pakaian yang akan mereka jahit. Ya, Mbak bisa tolong jelaskan ini mesin apa ya, Mbak? Oke, di sini pertama ada mesin jahit singer, fungsinya untuk kita menjahit. Bahan yang bisa digunakan di mesin ini itu bahan yang tipis atau sedang ya, maksimal dia di bahan kanvas. Nah, ini dia mesin jahit selanjutnya, namanya mesin juki. Mesin juki ini berfungsi untuk kita menjahit bahan-bahan yang memang memiliki ketebalan yang khusus, kayak contohnya ada bahan levis, bahan kulit gitu. Nah, kenapa mesin jahit juki ini diperuntukkan bagi bahan-bahan yang memiliki ketebalan khusus? Karena jarumnya lebih tebal gitu, lebih besar, jadi bisa Menembus gitu ya? menembus si bahan tersebut. Oke, selanjutnya mesin yang ada di Fashion Lab ini ada yang namanya mesin obras. Mesin obras itu apa sih, Kak? Nah, mesin obras itu mesin untuk kita ngobras, maksudnya merapikan pinggiran jahitan supaya lebih rapi dan tidak ada sisa-sisa benang yang nyangkut gitu. Ini untuk kain yang tebal atau yang tipis ya? Kalau untuk kain tebal tipisnya sih kayaknya lebih yang kayak sedang aja sih, Kak. Bahan kanvas gitu masih bisa, tapi kalau misalnya untuk kulit kayaknya nggak bisa. Oh iya. Nah, kalau yang di sebelahnya ini mesin apa, Mbak? Nah, kalau yang di sebelahnya namanya skiving mesin. Nah, mesin ini itu adalah mesin untuk menipiskan pinggiran kulit yang akan ditekuk untuk dijahit, Kak. Terus mesin ini juga biasanya digunakan untuk segala macam kulit, resin, sintetik, karet, dan lain-lain. Bisa digunakan untuk bahan dengan ketebalan yang 10 sampai dengan 15 mm. Di sini pun ada alat untuk membuat tembikar. Dan sekarang kita masuk ke ruang woodworking. Kita bisa lihat ada beberapa mesin kerja dan juga alat-alat kecil. Ini adalah tumpukan kayu, sisa kegiatan perkayuan. Di sini ada palu, obeng berbagai jenis, kuas, tang, gogel, dan gergaji. Salah satu pelatihan yang diadakan di ruang kelas
adalah pelatihan sablon ini. Sablon manual dan digital untuk merchandise seperti tumbler, cangkir, dan lainnya. Di sini kita lihat praktek untuk mencetak stiker atau logo di permukaan tumbler dengan mesin khusus yang tingkat kepanasannya cukup tinggi. Dan seperti ini hasilnya. Selain itu, JCH juga memiliki perpustakaan mini dengan berbagai koleksi buku. Ada juga teater mini untuk tempat pemutaran film indie. Sekarang kita masuk ke area co-office. Ada beberapa co-office di sisi kiri dan kanan. Ruangan-ruangan co-office ini didedikasikan untuk perusahaan-perusahaan startup di mana mereka juga berkontribusi untuk membantu UKM dan warga Jakarta dalam mengembangkan kreativitas dan keahliannya. Perusahaan-perusahaan startup ini berada di berbagai bidang. Ada bidang media dan komunikasi, fashion, makanan, dan lainnya. Untuk ada kamera, bisa coba editor setel musik. Salah satu kegiatan di sini adalah membuat podcast untuk channel YouTube atau Spotify dan diskusi industri kreatif lainnya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang Jakarta Creative Hub ini? Keren dan asik kan belajar, bersosialisasi, dan berkembang di sini? Jangan lupa follow dan subscribe ya.